Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi terkait litosfer. Sekarang masuk ke tenaga eksogen. Kemarin kita sudah membahas tentang tenaga endogen, di mana tenaga endogen itu sebagai tenaga pembentuk bumi, pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Nah, setelah terbentuk oleh tenaga endogen, dia akan dirusak oleh tenaga eksogen. Nah, di sini peran dari tenaga eksogen itu adalah merusak, merombak apa yang sudah dilakukan atau dibuat oleh tenaga endogen seperti itu. Nah, tenaga eksogen ini contohnya ada air, ada angin, ada organisme seperti itu. Bahkan organisme di sini manusia, hewan, tumbuhan juga berperan sebagai perusak dari hasil bentukan tenaga endogen seperti itu. Nah, proses tenaga eksogen itu dikenal 4 peristiwa atau 4 proses. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga longsor, dan yang keempat adalah sedimentasi seperti itu. Nah, berikut penjelasan terkait dari keempat proses tenaga eksogen. Sebelumnya, tenaga eksogen itu sifatnya merusak ya, merusak apa yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang lanjut ke proses dari tenaga eksogen. Di sini tadi sudah disampaikan ada pelapukan, ada erosi, ada longsor dan sedimentasi seperti itu. Lanjut untuk proses pelapukan. Pelapukan adalah penghancuran batuan. Jadi batuan karena proses karena terkena air, terkena suhu, terkena panas, reaksi kimia itu akhirnya akan lapuk. Ketika sudah lapuk, itu akan pecah seperti itu. Nah, ini faktor penyebabnya karena sinar matahari bisa, air bisa, gletser bisa, reaksi kimiawi bisa, kegiatan makhluk hidup juga bisa. Selanjutnya, pelapukan dibagi menjadi 3 di sini. Ada pelapukan mekanik atau fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Di mana pelapukan mekanik itu karena panas dingin, hujan seperti itu ya. Akhirnya batuan lapuk, pecah. Lalu pelapukan kimiawi karena adanya reaksi kimia. Di sini kapur CaCO3 itu ketemu sama air, H2O itu akan bereaksi, akhirnya larut. Setelah larut kan dia akan membentuk bentukan namanya stalaktit dan stalagmit. Ini yang paling bagus di sini, maksudnya hasil pelapukan, biasanya pelapukan itu kan merusak, tapi di sini karena pelapukan dari batuan kapur itu menghasilkan bentukan stalaktit dan stalagmit. Selanjutnya pelapukan biologis. Di sini disebutkan bahwa makhluk hidup mempengaruhi pelapukan batuan. Ini contohnya batuan yang semula utuh ya, yang semula utuh ketika ada akar dari pohon itu dia akan pecah. Sama halnya ketika rumah kalian didekati dengan ada pohon tinggi yang memiliki akar yang panjang, besar, itu akan merusak tembok dari rumah kalian. Jadi sebisa mungkin ketika kalian menanam pohon berkayu ya, itu nanti dijauhkan dari rumah agar rumah kalian tidak retak seperti itu. Selanjutnya proses erosi. Nah, di sini proses erosi merupakan pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan seperti itu. Erosi di sini dilakukan oleh beberapa media. Yang pertama air laut, angin, dan gletser. Jadi erosi itu ada 4 jenis. Ada yang namanya ablasi, ada yang namanya abrasi, ada yang namanya deflasi, dan ada yang namanya eksarasi. Kalau ablasi itu yang mengikis adalah air sungai maupun air hujan. Kalau abrasi itu yang mengikis adalah air laut. Kalau deflasi itu yang mengikis angin, sedangkan
eksarasi itu yang mengikis adalah es, seperti itu. Selanjutnya proses ketiga dari tenaga eksogen adalah proses mass wasting atau longsor lahan. Longsor lahan atau mass wasting di sini merupakan gerak batuan, gerak massa batuan. Jadi dia massa tanah atau massa batuan itu berpindah tempat karena pengaruh dari beberapa hal di bawah ini. Misalkan gravitasi, air, topografi, dan jenis batuan. Di sini pengaruh gravitasi, gerak jatuh. Jadi ketika ada batuan di atas, terus ada gerak gravitasi yang besar, dia akan jatuh. Karena pengaruh dari gravitasi itu bisa jatuh ke bawah, jatuh ya ke bawah ya pastinya. Selanjutnya ada air. Ketika suatu tanah atau suatu wilayah itu lama sekali tidak terkena hujan atau mengalami kemarau yang panjang, itu tiba-tiba hujan. Akhirnya tanah yang semula kering terisi dengan air, akhirnya dia terbawa oleh air ketika tanah itu sudah jenuh. Jadi apapun yang sudah jenuh itu pasti berpindah, seperti itu. Topografi. Topografi di sini adalah bentuk muka bumi, seperti itulah. Muka bumi di sini kaitannya topografi itu dengan lereng atau ketinggian tempat. Ketika daerah yang bertopografi tinggi itu memiliki potensi longsor yang lebih tinggi. Makanya ketika ada wilayah yang tinggi atau bertopografi tinggi itu dilarang untuk dibangun rumah di sana agar tidak ketika terjadi gerak massa batuan itu rumahnya tidak ikut terbawa. Dan selain itu ketika ada sebuah tebing yang curam, itu di bawahnya juga jangan dibangun sebuah rumah atau beberapa rumah. Maksudnya jangan dibangun rumah di sana. Tentunya nanti akan kita antisipasi ketika suatu saat terjadi longsor. Banyak kejadian rumah yang kena longsor itu memang kondisi topografi yang ditempati atau di sebelahnya itu daerah lereng, seperti itu. Selanjutnya jenis batuan. Jenis batuan tertentu ini bisa menyebabkan terjadinya longsor. Ada yang tanahnya istilahnya halus, lembut, itu biasanya yang nanti akhirnya pasir dan lumpurnya itu lebih tinggian lanau atau lumpurnya itu akan berpotensi longsor yang lebih tinggi. Jadi kita wajib hati-hati. Nah, di sini beberapa contoh dari longsor bisa dilihat berdasarkan prosesnya tentunya. Dan di sini ada gambar, ini longsor. Longsor termasuk longsor landslide atau aliran, seperti itu. Mengalir seperti yang di Banaran Pulung itu juga, Banaran Soko apa Banaran Pulung? Pulung ya. Itu termasuk aliran. Selanjutnya di sini, nah ini sudah saya jelaskan tadi, gerak massa batuan itu dipengaruhi oleh apa? Ini berjelas lagi, ini bentuk-bentuk dari contoh dari longsor. Nah di sini ketika ini contoh yang menarik, di sini ada tiang listrik yang miring, itu juga termasuk dari longsor yang bagian krip itu yang ini, alon-alon krip ya. Jadi ketika ada pohon, rumah rodok miring, dia sedang mengalami mass wasting atau sedang mengalami longsor, seperti itu. Selanjutnya proses sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin air, seperti itu. Jenis sedimentasi di sini itu dibagi menjadi 3, ada sedimentasi fluvial, sedimentasi elois, dan sedimentasi marin. Di mana sedimentasi fluvial itu pengendapan yang disebabkan oleh aliran air, biasanya sungai. Kalau eolis itu angin, kalau sedimentasi marin itu karena air laut. Jadi sedimentasi itu adalah pengendapan yang disebabkan oleh beberapa agen ini. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh dari sedimentasi, ada kipas aluvial hasil dari sedimentasi ya, terus tombolo, ada sendun. Nah sendun di sini di daerah Parangtritis itu ada sendun, satu-satunya sendun yang ada di daerah tropis, seperti itu. Nah ini juga termasuk sedimentasi contohnya.
Selanjutnya, ada dampak tenaga eksogen. Silahkan dibaca, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini ada disimpulkan bahwa tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, erosi, dan pengendapan. Tenaga eksogen memiliki dampak positif dan dampak negatif. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Saya ucapkan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.